Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elka Pranita, dosen program studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dengan NIDN 0218029501 dan NUPTK 25507736742300072. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada pengajaran kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Elektronika Dasar. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Teknik Elektro untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dasar elektronika, membedakannya dengan arus kuat, serta sistem digital sehingga mahasiswa dapat menerapkannya dalam bidang teknologi, instrumentasi, dan bidang industri. Secara khusus, mahasiswa dibekali materi mata kuliah yang mencakup teori dasar elektronika, hukum kelistrikan, dan sifat bahan semikonduktor. Lalu komponen elektronika, baik itu pasif maupun itu aktif, seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor. Selanjutnya ada analisis rangkaian elektronika, yaitu ada rangkaian penguat, penyearah, dan filter. Kemudian aspek keselamatan kerja dan pengukuran menggunakan osiloskop dan multimeter. Dan yang terakhir, manajemen komponen serta strategi perancangan rangkaian elektronika yang sederhana. Berikut adalah CPL untuk mata kuliah Elektronika Dasar, yaitu ada CPL 07, mampu menerapkan pengetahuan inti bidang teknik elektro termasuk rangkaian elektrik, sistem dan sinyal, sistem digital, elektromagnetik, dan elektronika, serta sistem kendali. Kemudian ada CPL 08, mampu mendesain komponen, sistem, dan atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis bidang ilmu elektro atau transdisiplin berkelanjutan serta untuk mengenali atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Sementara itu, CPMK untuk mata kuliah ini diantara lain, yang pertama ada CPMK 0703, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan hukum-hukum dasar kelistrikan, hukum Ohm, hukum Kirchhoff dalam perhitungan dan analisis serangkaian. Kemudian ada CPMK 0704, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja komponen listrik dasar seperti resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Kemudian ada CPMK 0801, mahasiswa mampu memilih komponen elektronika yang tepat untuk suatu aplikasi tertentu dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. Dan yang terakhir CPMK 0802, mahasiswa mampu merancang rangkaian listrik sederhana untuk berbagai keperluan seperti penguat sinyal, filter, dan pengatur tegangan. Capaian mata kuliah tersebut kemudian dituangkan dalam satu semester dengan total 16 pertemuan. Dan perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka atau full online di ruang kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Delivery Interaction Assessment, yaitu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari komponen penilaian dan penilaian akhir mutu. Komponen penilaian terdiri dari tugas 25%, kuis 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Penilaian akhir huruf mutu dilakukan dengan jika nilai lebih dari 90 maka huruf mutunya A. Nilai 80 sampai 89 huruf mutunya B.
Nilai 70 sampai dengan 79 huruf mutunya C. Nilai 60 sampai 69 huruf mutunya D. Dan nilai kurang dari 60 huruf mutunya E. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku internasional dan buku nasional, yaitu buku internasional dengan judul Electronic Device and Circuit Theory yang ditulis oleh Robert L. Boyles dan Louis Naslewski. Dengan buku nasional judulnya yaitu Elektronika Dasar, Teori dan Praktik dengan penulis Dr. Rusmadi. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman perkuliahan untuk mata kuliah elektronika dasar yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah elektronika dasar di pertemuan 2. Pada minggu lalu kita sudah membahas yaitu konsep elektronika dasar ya. Jadi pertemuan selanjutnya yaitu komponen-komponen elektronika dasar. Kita akan memasuki materi yang selanjutnya yaitu materi komponen-komponen elektronika dasar. Sebelum masuk materi, Miss mau nanya dulu. Kemarin pembahasan kita minggu lalu ada yang ingat? Azwar? Boleh? Silakan. Minggu kemarin itu kita tentang konsep dasar elektronika, Miss. Oke, benar ya, konsep dasar elektronika. Ada yang tahu apa pengertian dari konsep dasar elektronika itu? Miss. Oke, boleh Rafiq? Adalah ilmu yang mempelajari alat listrik, arus remah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron ataupun partikel bermuatan listrik dalam suatu alat komputer atau amplifier. Oke, jadi konsep dasar elektronika itu adalah ilmu atau cabang ilmu fisika yang mempelajari kelistrikan arus lemah ya, gitu. Yang bisa diaplikasikan apa tadi? Diaplikasikan di mana? Di komputer Atau amplifier, Miss. Komputer, contohnya amplifier. Amplifier ini nanti yang akan kita buat di akhir semester ya, gitu. Di pertemuan ke-5 kita udah bisa membuat amplifier. Oke, jadi paham semua ya untuk minggu lalu ya. Kemudian kita akan masuk materi hari ini, komponen-komponen elektronika dasar. Untuk tujuan pembelajaran di hari ini yaitu mahasiswa mampu membedakan komponen-komponen elektronika dasar dan alat ukur dasar elektronika. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi komponen-komponen elektronika dan alat ukur dasar elektronika. Nah, jadi dipahami untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 ya. Kemudian kita akan masuk ke materi utama yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Nah, untuk komponen aktif dan komponen pasif ini merupakan komponen elektronika ya. Ada yang tahu nggak apa itu komponen aktif, apa itu komponen pasif sebelum kita masuk ke materinya? Oke, Caca. Komponen aktif itu komponen yang membutuhkan sumber energi dan dapat memperkuat sinyal dan tidak memerlukan sumber energi, Miss. Kalau komponen pasif itu adalah komponen yang tidak memperkuat sinyal dan tidak memerlukan sumber energi. Oke, kasih plus buat Caca. Bener ya? Ada yang lain boleh? Silakan kalau ada yang beda pendapat dengan Caca. Enggak ya? Sama ya? Sama, oke ya. Kemudian kita masuk ke pengertian dari komponen aktif dan komponen pasif. Jadi komponen aktif itu adalah komponen elektronik yang memerlukan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi dan biasanya dapat mengendalikan arus listrik. Nah, komponen aktif ini memiliki kemampuan untuk menguatkan sinyal atau mengubah bentuk sinyal. Seperti yang disampaikan Caca tadi. Contohnya apa, Miss? Contohnya komponen aktif itu ada resistor,
ya. Kemudian ada kapasitor. Ada yang pernah lihat resistor? Wah, udah pernah lihat ya kapasitor ya? Di mana lihatnya? Di komponen. Karena kan kalian ini masih semester 2 ya. Nah, jadi kalau semester 2 biasanya belum pernah buat alat ya? Belum. Nah, berarti udah sering buka-buka ini ya, buka-buka alat listrik nih gitu kan. Kalau yang pernah ngebongkar remote TV di dalamnya biasanya ada resistor nggak? Ada ya? Ada. Nah, ini biasanya siswa-siswa ini, mahasiswa ini ada yang berasal dari TAV ya, elektronika, mungkin kelistrikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian komponen pasif. Kalau komponen pasif adalah komponen elektronik yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk berfungsi dan tidak dapat menguatkan sinyal. Kebalikan dari komponen aktif. Komponen pasif ini hanya dapat mengurangi, menyimpan, atau mengalihkan energi listrik. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya transistor, dioda, lalu LED. Ada yang tahu transistor itu apa? Penguat, kata Nova. Penguat apa, Nova? Penguat sinyal. Penguat sinyal. Contohnya diaplikasikan di mana? Amplifier. Wah, udah nggak sabar ya mau buat amplifier ya. Oke. Lalu apalagi? Dioda. Dioda itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Agi? Dino? Mengalirkan arus apa tuh? Berfungsinya untuk Mengalirkan arus ke satu arah gitu. oh, kurang tepat. Dioda, fungsi dioda ada yang tahu? Oke, Agi. Fungsi dioda adalah penyearah arus, Miss. Iya, benar. Penyearah. Jadi dioda adalah salah satu komponen elektronika, yaitu komponen pasif yang berfungsi untuk menyearahkan, ya. Kalau mengaliri arus, semua komponen juga bisa mengaliri arus ya. Tapi nggak apa-apa Dino, namanya kita belajar. Tetap kasih plus buat dua-duanya. Oke ya. Kemudian yang terakhir, contohnya lagi ada LED. Apa singkatan dari LED? Coba. Like Emitting dioda. emitting dioda. Siapa namanya Mas? Paujan, Miss. Faujan, kasih plus buat Faujan. Keren ya. Jadi jangan cuma tahu LED, tapi artinya nggak tahu gitu kan. Nah, itulah pengertian dari komponen aktif dan komponen pasif. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Cukup ya, karena paham ya. Bintang paham ya? Paham. Jangan karena duduk di belakang nggak paham ya, harus paham ya. Oke, next. Kalau kita sudah mempelajari pengertian dari komponen aktif dan pasif, kita masuk ke komponen-komponennya. Yang pertama, dioda. Dioda itu apa sih? Tadi kan sudah dibahas. Tadi kata Dino, dioda adalah untuk mengalirkan arus. Kalau kata Agi, penyearah. Nah, coba kita pelajari secara bersama-sama dan kita lihat gambar fisiknya seperti ini. Jadi dioda itu adalah komponen elektronik semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah. Fungsi utamanya adalah untuk menyearahkan arus listrik. Menyearahkan arus listrik. Bisa kita garis bawahi. Jadi fungsi utamanya adalah menyearahkan. Gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari seperti Google Maps ya. Gitu kan. Nah, kemudian mengubah arus bolak-balik juga bisa fungsinya si dioda. Jadi bisa mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC. Lalu apalagi fungsinya? Melindungi rangkaian dari tegangan balik yang berlebihan. Serta dalam beberapa jenis dioda seperti LED untuk menghasilkan cahaya. Oh, Miss, ternyata LED itu keluarganya dioda? Iya. Jadi LED itu salah satu keluarga dari dioda, tapi fungsinya beda. LED fungsinya lebih untuk menghasilkan cahaya, tapi kalau dioda lebih ke menyearahkan, seperti itu. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar dioda, di mana kalau kita lihat dioda ini mempunyai dua kaki, yaitu katoda dan anoda.
Kalau simbolnya seperti ini, segitiga yang ada garisnya. Yang ada garisnya itu disebut katoda. Katoda itu minus. Kalau yang nggak ada garisnya itu anoda. Anoda itu plus. Ya, Miss, kalau kita salah balik masang dioda di rangkaian kita, nanti kalau kita buat alat gimana, Miss? Itu nggak boleh, ya. Jadi dioda nggak boleh terbalik, harus tahu mana minus, mana plusnya. Kalau terbalik apa yang terjadi? Yang pertama bisa apa? Short. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Bisa konslet. Diodanya juga bisa terbakar dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam memasang komponen di PCB nanti ketika kalian sudah menyolder dan lain sebagainya ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Kemudian resistor. Nah, tadi resistornya masuknya aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Aktif. Jadi kalau aktif dia membutuhkan apa? Iya, betul sekali. Jadi resistor itu bentuk fisiknya seperti ini ya. Jadi dia mempunyai gelang-gelang warna yang berfungsi untuk menentukan resistansinya. Jadi resistor itu adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi atau mengatur aliran arus listrik dalam sebuah rangkaian. Resistor ini memiliki nilai resistansi yang tetap atau variabel dan biasanya terbuat dari bahan yang memiliki hambatan listrik tinggi seperti karbon atau logam. Nah, jadi kalau kalian lihat komponen elektronika yang warnanya warna-warni, ada gelangnya, kadang gelangnya warna kuning, hijau, biru. Nah, kalau di ujung biasanya warnanya emas, kalau enggak perak. Ya, jadi ada yang ujung itu disebut apa namanya? Toleransi. Ya, contohnya ini merah, hitam, kuning, lalu di sini emas. Ada empat apa? Warna. Nah, masih ingat di semester 1 pernah diajarin apa itu namanya? Warna-warna resistor? Nah, coba ada satu orang boleh? Oke, boleh Azwar. Coba. Disebutin. Iya, boleh. Hicome ya. Hiku, hibiu, mu, aput. Apu. Nggak pakai put. Ya nggak apa-apa, keren. Jadi hijau, berapa tadi? Dari apa? Hitam? Hitam berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perak berapa persen toleransinya? 10. Emas berapa persen toleransinya? Kasih plus buat Azwar dan semua. Oke ya, itulah pengertian dari resistor. Kemudian selanjutnya ada lagi kapasitor. Ya, kapasitor itu apa? Kapasitor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Kapasitor berfungsi dalam berbagai aplikasi seperti menyaring sinyal dengan memblokir arus arah DC dan memungkinkan arus bolak-balik atau AC melewatinya. Lalu menstabilkan tegangan dan daya dalam rangkaian serta menyimpan energi sementara yang dapat dilepaskan dengan cepat. Selain itu, ada satu lagi fungsi utama dari kapasitor, yaitu digunakan dalam pengaturan waktu seperti dalam sirkuit osilator dan timer serta dalam penyaringan sinyal untuk menghilangkan gangguan dan noise. Jadi kalau di amplifier, kapasitor ini digunakan untuk salah satunya untuk penyaringan sinyal dan menghilangkan gangguan serta noise. Juga bisa menyimpan energi listrik sementara, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat, kalian pernah ya mencharger HP, pernah? Nah, kalau kalian ngecas HP terus kalian cabut tuh, ya kan? Cabut dari stop kontak, pernah? Tapi masih ada aliran listriknya. Kadang kalau kalian colok di HP itu masih bisa karena masih ada arus sementaranya.
Masih ada karena ada kapasitornya di dalam chargernya itu. Jadi dia masih menyimpan arus gitu. Ya, itulah fungsi dia yang disebut menyimpan arus sementara gitu. Kan udah saya cabut, chargernya kok masih bisa ya? Nah, itulah fungsi dari kapasitor. Oke, bentuk fisiknya seperti ini ya. Nah, jadi yang abu-abu di tengah ini merupakan simbol dari apa? Negatif ya. Jadi ada dua kaki untuk kapasitor biasanya. Yang kaki pendek dan kaki agak panjang sedikit. Kaki yang pendek itu biasanya minus. Ya, dan yang agak panjang tuh plus gitu. Nah, inilah merupakan gambaran dari kapasitor. Sampai sini paham kapasitor? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada transistor. Jadi kalau untuk elektronik ini, komponen elektronik ini hampir sama ya namanya ya, transistor, tor. Jadi kalau kalian bingung, makanya nanti kalau udah buat alat pasti ingat kok gitu. Terus komponennya juga nggak sebesar di layar ini ya, kecil-kecil gitu. Jadi kalau hilang dan lain sebagainya agak sulit gitu dicari, ketuker dan sebagainya. Nah, transistor ini adalah komponen elektronik semikonduktor yang digunakan untuk menguatkan atau mengalihkan sinyal listrik. Jadi dia berfungsi sebagai saklar elektronik yang dapat mengontrol aliran arus dalam suatu rangkaian. Nah, ini merupakan gambar transistor di mana kaki transistor itu memiliki 3 kaki, yaitu ada base, kemudian ada kolektor dan ada emitter. Miss, membedakannya gimana, Miss? Nah, kalau di fisiknya biasanya ngebedainnya dari urutan. Urutan yang paling kanan itu 1, 2, dan 3. Kalau 1 itu emitter, 2 base, 3 kolektor. Ya, jadi kalau simbolnya dia kira-kira seperti ini. Nah, ya, emitter, kolektor, lalu base. Nah, ini juga nggak boleh salah pasang. Kalau sudah membuat rangkaian nggak boleh salah-salah pasang. Harus benar-benar dicek mana ya yang base, mana ya yang emitter dan kolektor. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya LED. Nah, tadi nih yang jawab Fauzan, like emitting diode. Ya kan? Bener ya tadi ya jawabannya Fauzan ya. Berarti Fauzan ini sebelum kuliah dia baca-baca buku dulu. Yang lain juga seperti itu harusnya ya Bintang ya. Iya. Jadi LED ini adalah semikonduktor yang menghasilkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. LED ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi pencahayaan karena efisiensinya yang tinggi, umurnya panjang, dan kecerahannya baik. Fungsinya itu mencakup pencahayaan dalam perangkat elektronik. Nah, seperti ini ya gambar dari resistor. Kemudian kita masuk ke peranan komponen elektronika. Ya. Nah, kira-kira komponen elektronika itu apa sih perannya gitu? Yang pertama penerangan, ya kan? Yang kedua penggunaan elektronik, yang ketiga industri dan perdagangan. Terus juga berguna di transportasi, kemudian juga berguna di kesehatan dan keamanan dan komunikasi juga. Jadi semua industri kayaknya membutuhkan elektronik sih ya kan. Jadi semua industri rata-rata ya butuhlah yang namanya elektronik gitu. Ah, ini Miss punya video, kita simak bareng-bareng ya gitu. Nah, ada resistor ya. Ini apa? Resistor ya, LED resistor. Lalu ini apa? Transistor ya. Ini IC. Oke, cukup. Ini sedikit memperlihatkan ke kalian bahwasannya seperti itu resistor, dioda dan sebagainya ketika sudah disolder di papan PCB seperti itu. Miss, nanti kita bakal ngerjain ini enggak? Oh iya dong. Bahkan kalian sudah bisa membuat amplifiernya langsung gitu ya. Nah,
Sekarang Miss mau bertanya. Aduh maaf. Sekarang Miss mau bertanya. Tadi kan kita sudah membahas materi ya terkait komponen aktif, komponen pasif. Kemudian juga kita sudah membahas satu persatu komponen-komponen yang ada. Jadi Miss punya 2 pertanyaan spesial untuk kalian pada hari ini. Yang pertama, sebutkan 3 komponen elektronika yang ada di video tadi. Ada yang mau ngasih jawaban? Siapa? Pak Ujan tadi udah, Dino udah. Yang lain dulu dong biar dapat poin semua. Adam boleh. Di video tadi ada resistor, Ya, ada IC, ya. ada transistor. Transistor. Coba sebutin salah satu fungsi dari komponen itu. Kalau resistor itu untuk menghambat aliran listrik, Miss. Menghambat Aliran listrik. aliran listrik. Ya, atau mengatur aliran listrik. Kemudian kalau IC, IC itu sebagai otaknya, Miss. Otak di dalam komponen tersebut, rangkaian tersebut. terus ada apa lagi? Eh, ada kapasitor, transistor, LED. Ada transistor, kapasitor. Ada yang bisa, sebelumnya saya kasih plus dulu lah buat Adam ya. Cukup? Cukup. Ada yang bertanya Mas? Dari tadi senyum-senyum sendiri? Enggak ya, aman ya? Oke, kalau gitu kita akan membacakan kesimpulan pada hari ini, yaitu komponen-komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor, dan LED memiliki peran yang sangat penting dalam rangkaian elektronik. Resistor biasanya digunakan untuk mengatur arus dan tegangan. Kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan energi. Lalu dioda untuk mengatur arah aliran listrik. Transistor untuk menguatkan atau mengalihkan sinyal. Dan LED untuk menghasilkan cahaya. Memahami fungsi dan cara kerja komponen-komponen ini penting dalam merancang dan memahami berbagai rangkaian elektronik. Bisa kita bayangin, kalau kita nggak paham pengertian, fungsi, cara kerja, maka nanti ketika kita praktik kita bingung, ini apa ya? Oh ini apa? Nah, jadi harapan Miss Elka ke depan setelah pertemuan kedua ini, nanti kita akan praktik ke depan itu kalian paham. Cara masangnya, cara kerjanya, nggak boleh kebalik dan lain sebagainya. Nah, tiba saatnya kita di penghujung pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sehingga bisa mengikuti kuliah ini. Karena sehari aja kalian nggak masuk maka akan ketinggalan seperti itu. Jadi sampai sini saja dulu. Terima kasih. Miss Elka akhiri untuk pertemuan kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kita semua. Demikian video pembelajaran dosen ini saya sampaikan sebagai gambaran komitmen dan kontribusi saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.